Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi pengeluaran yang sifatnya itu mendadak. Ini adalah pertanyaan dari Kak Sylvia dan Kak Ifti Nurlaili. Nah, cara yang bisa kita lakukan, yang pertama cek kebutuhan mendadaknya itu apa. Apakah benar-benar mendadak atau sebenarnya ini terpola muncul di bulan-bulan tertentu. Kalau misalkan ini itu terpola muncul di bulan-bulan tertentu, hanya saja kemarin tuh kita lupa nggak nganggarkan. Nah, berarti silahkan catat ya, buat nanti pas bikin anggaran di momen berikutnya kita nggak sampai terlewat. Jadi cek kebutuhan mendadaknya itu apa. Yang kedua, kalau ini itu kebutuhannya itu mendadak, kemudian urgent dan harus dipenuhi, langsung cek budgeting. Kalau memungkinkan rubah budgetingnya, hapus anggaran yang ini itu sifatnya bisa ditunda untuk bulan berikutnya, berarti kan kurang mendesak ya, atau kurangi item pengeluaran yang selainnya. Jadi cobalah cek pengeluaran lain yang kira-kira ini itu bisa dikurangi itu yang mana, terutama yang di post playing ya. Jadi saat membuat budgeting ulang itu coba cek lagi, ditata lagi biar nggak sampai pinjem kayak gitu. Nah, ini cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi pengeluaran yang sifatnya itu mendadak. Mbak, ini tapi sudah tanggal sekian, masa harus merubah anggaran? Enggak apa-apa. Jadi anggaran atau budgeting itu boleh dirubah meskipun ini itu sudah tengah bulan atau mendekati akhir bulan. Selama kalian masih ada uang cash yang belum keluar, kayak gitu. Apakah harus cash? Enggak juga sih, selama ada uang yang belum keluar kayak gitu ya. Lalu cara yang berikutnya atau cara yang ketiga adalah kalau misalkan di bulan itu ada rencana saving atau anggaran untuk menabung, boleh. Kalau benar-benar nggak bisa ketika budgetingnya nggak bisa diotak-atik dan ada anggaran untuk nabung, boleh untuk menunda nabungnya atau kurangi alokasi untuk nabungnya. Biar apa? Biar nggak sampai berhutang. Jadi diusahakan agar kita itu memenuhi kebutuhan kita itu pakai pemasukan kita dulu, jangan sampai berhutang ya. Oke, kalau sudah cek kebutuhan mendadaknya tadi sudah, kemudian budgeting ulang sudah, coba menunda saving sudah, yang selanjutnya adalah tetap catat pengeluaran tadi. Jadi tetap catat biar kita tahu kalau di bulan ini ada pengeluaran untuk ini loh. Jadi kita tahu pemasukan kita itu keluarnya kemana aja. Lalu yang kelima, kalau misalkan di budgeting ulang nggak memungkinkan, terus kemudian kita juga pas itu juga ndak ada anggaran untuk saving atau ada anggaran tapi kecil ndak nutup buat pengeluaran mendadaknya tadi atau pengeluaran yang tidak terduga tadi, maka boleh pinjem dana darurat dulu atau tabungan yang selainnya. Nah, kalau misalkan ada tabungan boleh dipinjam dulu, nanti diganti saat bulan berikutnya. Cara gantinya adalah dengan dianggarkan. Jadi catatan tadi, catatan pengeluarannya yang ini itu mendadak, jangan dimasukkan ke catatan bulan ini, tapi masukkan ke catatan bulan berikutnya. Catat aja, tapi keterangannya ini itu untuk pengeluaran, misalkan saat ini kan masih Juli ya. Oh, ini adalah pengeluaran Agustus. Kayak gitu. Jadi dicatat biar kita nggak lupa aja, tapi itu kita masukkan pengeluaran Agustus kayak gitu. Jadi tadi ya, sudah ya, tetap dicatat, pinjam DD dulu, pinjam dana darurat dulu atau tabungan lain dulu, baru kemudian diganti. Nah, karena ini tadi pinjam dana darurat, maka langkah berikutnya, langkah yang keenam adalah pastikan Anda konsisten untuk menyiapkan dana darurat. Jadi, usahakan biar Anda itu menyisihkan kayak gitu ya, menyisihkan dana darurat. Berapapun itu, pokoknya kita membangun kebiasaan untuk menabung, terutama menabung dana darurat kalau saat ini itu masih belum punya dana darurat ya. Yang terakhir tipsnya atau caranya adalah belanja bulanan itu jangan langsung dibelanjakan semua di awal bulan. Kalau misalkan selama ini kita punya kebiasaan, ini dapat gajian, kita bikin anggaran sekian untuk belanja bulanan. Kita pergi belanja semua barang yang kita rencanakan beli itu kita beli saat itu juga. Uang anggaran tadi kan langsung habis ya. Nah, coba ini dirubah. Belinya itu untuk barang-barang yang memang sudah habis saja. Jadi sudah dianggarkan tidak masalah, tapi belanjanya saat
barangnya habis. Tujuannya adalah biar Anda itu punya kelonggaran uang ya. Jadi ada uang yang masih bisa Anda pegang. Entah itu uang di rekening, entah itu uang cash kayak gitu. Pokoknya ada uang yang belum keluar. Nah, ini yang nanti bisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya itu mendadak-mendadak tadi. Karena kalau saya ingat-ingat, biasanya ya untuk pengeluaran yang belanja bulanan kadang sudah kita sudah kita anggarkan, oh ini kayaknya bulan ini habis, tapi kenyataannya juga oh ternyata sampai akhir bulan pun juga tidak habis. Akhirnya jadi kayak semacam disimpan aja gitu ya di rumah. Nah, kalau misalkan tiap bulan Anda sering mengalami kondisi yang pengeluaran mendadak-mendadak ini, ya boleh ya dicoba buat belanja bulanannya itu nggak langsung keluar semua di awal, tapi beli saat habis. Oke, gitu aja sih tips dari saya. Semoga nanti di bulan berikutnya kita lebih siap untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan mendadak, keuangan kita itu tetap aman. Semoga tabungannya juga semakin meningkat. Sampai jumpa.